Shalom Church, apa kabar hari ini? Selamat datang di GBI Puri Indah Online Service. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pastor Dio Angga Pradipta. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Puri Indah, mari sama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya, dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung.
Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa. Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa." Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita rendahkan hati kita. Dia ada di sini mau memberkati kita. Biar kehadirannya menjawab segala permasalahan, segala kerinduan hati kita di hadapannya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang berkemenangan bagi kita, supaya kita terus memiliki pengharapan akan Dia yang akan datang kembali menjemput kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab pengharapan yang besar boleh kami dapatkan, boleh kami peroleh dari Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat
Katakan, Holy One, Holy One, all creation bows to worship you. Hallelujah, sing hallelujah, glory in the highest, and I will sing
kita semua. Dia hidup. Haleluya, dia raja atas segala raja. Dia Tuhan atas segala Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak terus bagi Engkau Tuhan. Kami mau bernyanyi terus bagi nama-Mu. Sebab kami tahu Engkau Allah yang hidup ada bersama dengan kami di sini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Katakan bersama, amin. Sekali lagi berikan bersuka tepuk cita tangan bagi katakan Tuhan. amin. Yes. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan, karena kami tahu Engkau bangkit, Engkau kalahkan maut bagi kami. Haleluya. Mari bersyukur sama-sama, katakan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Angkat tanganmu, katakan. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal penuh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Serukan haleluya. Mari sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. kekuatanku, mazmur dan Selamatan kami. Oh. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal penuh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yesus, Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, Kau yang berjaya. Amin. Seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Mari sekali lagi nyatakan, Kau yang berjaya.
house, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Let everything that has breath praise the Lord. Ada amin saudara. Ayo serengan sama-sama. Hey, sama-sama dengan saya. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. Thank you, Lord. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. 'Cause we believe, Lord. 'Cause praise is the water my enemies drowning. And as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Amen, amen. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Amen. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Berikan tepuk tangan di atas kepala saudara sama-sama. Hey! Sing it. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Amen. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Let's praise Him, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Somebody shout hallelujah, hallelujah. Come on, let's declare it one more time. Let everything, hey, let us pray. Praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, hey, praise the Lord. Dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Anak
sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu
hadir di tempat ini. Dialah yang ditinggikan, Dialah yang dimuliakan. Sebab darahnya menyucikan setiap dosa kita, sebab darahnya menguduskan setiap kita. Terima kasih. Oh, ralabashiria, kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami beri segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dia yang layak ditinggikan, Jesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan berdiam diri. Mari kita bawa korban ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa korban puji-pujian di hadapan Tuhan. Sebab Dia Raja mulia. Dia telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia bangkit bagi kebenaran kita. Oh, ralabayada ya ralabashidi ya Engkau mulia Tuhan. Forever I am changed by your love, Jesus. In the presence of your majesty, Jesus. Kau mulia Tuhan. You are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped, Lord. Kau adalah Alpha dan Omega Tuhan, the first and the last. Ini adalah umat-Mu Tuhan Yesus yang datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang rindu, menjamah, melawat, memeluk setiap umat-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kelemahan kami. Kami datang dengan segala beban masalah kami Tuhan. Kami bawa, we cast all our fears into your loving hands, oh Lord. For you cares about us. Engkau peduli, Engkau mengasihi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan.
Betapa hadirat-Mu Tuhan sedang menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Hadirat-Mu menguatkan mereka yang lemah. Hadirat-Mu memulihkan mereka yang membutuhkan pemulihan dalam nama Yesus. Kami begitu percaya ibadah kami mengandung kuasa dan janji Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang sedang melawat umat Tuhan dari depan ke belakang dalam nama Yesus. Kami tidak sendirian datang ke tempat ini. Kami yang datang dengan depresi, ada damai sejahtera Tuhan. Kami yang datang dengan pemikiran mau bunuh diri, tidak jadi dalam nama Yesus. Kami tolak setiap roh perceraian di tempat ini dalam nama Yesus. Ada keharmonisan dalam rumah tangga kami. Ada damai sejahtera dalam keluarga-keluarga di tempat ini. Karena Dia hidup, maka ada hari esok. Karena Yesus bangkit, kami sanggup menanggung hari esok dalam nama Yesus. Oh ralaba shede aralaba kata ya ralaba sede aralaba yada ya ralaba laba. Betapa kami ingin berada dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Take us higher Lord. Take us deeper Lord. Uralaba shidi aralaba laba 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 laba. Bapa, kami ingin mendengar kebenaran firman. Berbicara, ajar kami untuk boleh mengerti kebenaran firman. Kami mau memahami kenapa Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Kami mau memahami Tuhan makna hidup kami yang sekarang, yang hidup dalam Kristus. Buka mata hati kami. Roh Kudus, kami siapkan tanah, kami gembur untuk menerima kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang berbicara, urapi kami semua yang mendengar. Firman Tuhan berotoritas, berkuasa untuk mengubah hidup kami. Karena firman adalah benih yang kekal dan hidup itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap masuk dalam kebenaran firman. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk. Berapa banyak yang menikmati hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Sungguh Dia adalah Allah yang bangkit dan Dia ada di tengah-tengah kita. Dia bukan Allah yang hanya mati. Karena kalau Dia tidak bangkit, firman Tuhan berkata, maka sia-sialah kepercayaan kita. Saudara, dalam Jumat Agung ini kita bahas Roma pasal yang ke-6. Kemarin Pak Sem juga khotbah Roma pasal yang ke-6. Hari ini saya mau melanjutkan saudara. Tema kita adalah Dead to Sin and Alive in Christ. Mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Jumat Agung kita memperingati kematian kita terhadap dosa. Dalam Roma pasal yang ke-6, saya bacakan dulu saudara ya. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, ini adalah tema ayat kita Jumat Agung kemarin. Boleh mungkin ditampilkan? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, ini adalah tema kita tahun ini. Paskah tahun ini kita akan hidup dalam hidup yang baru. To walk in the newness of life. Saudara, Jumat Agung kita memperingati kematian Kristus. Kalau ada hidup yang baru maka ada hidup yang lama, betul? Dan manusia lama kita telah ikut disalibkan bersama dengan Kristus. Tubuh dosa dikatakan telah kehilangan kuasanya. Ini yang perlu kita pahami. Kalau dikatakan kita telah mati bagi Kristus, maka seharusnya hidup orang Kristen itu berkemenangan atas dosa. Saya gak bilang saudara gak bisa bikin dosa, kita masih bisa bikin dosa. Tapi kecenderungannya, kebiasaannya harusnya gak bikin dosa terus. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita bikin dosa terus, artinya kita gak betul-betul menang atas dosa. Maka sia-sialah karya kematian Kristus di atas kayu salib. Itu yang kita bahas kemarin hari Jumat Agung. Coba boleh slide berikutnya. Saya tulis begini saudara. Saudara perlu memahami apa yang kebenaran yang saudara dapat dari salib. Kita sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu dulu. Karena banyak orang gak sadar bahwa mereka sudah mati. Kenapa Yesus mesti mati di kayu salib? Karena upah dosa adalah maut. Ibrani mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi zaman dulu makanya orang mengorbankan kambing domba. Karena harus ada darah yang tercurah. Tapi darah kambing domba, lembu hanya bisa menutupi dosa setahun sekali pada saat Yom Kippur. Makanya Yesus harus turun mengorbankan diri. Dia mati satu kali untuk selama-lamanya. Sekarang dikatakan dalam firman Tuhan Roma 6. Kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Artinya saudara sudah mati terhadap dosa.
Makanya Roma 6 ayat 1 Paulus berkata, apakah kita mau hidup dalam dosa agar kasih karunia bertambah-tambah? Sekali-kali tidak. Bagaimana mungkin kau masih mau hidup dalam dosa? Karena Yesus sudah mati terhadap dosa saudara. Dan saudara pun sudah mati. Banyak orang gak bisa menang atas dosa. Kenapa? Yang pertama, karena mereka gak menyadari bahwa dia sudah mati terhadap dosa. Kita masih suka ditipu oleh iblis. Bahwa sepertinya dosa masih begitu kuat dalam hidup kita. Enggak. Kuasa dosa telah dipatahkan. Manusia lama telah disalibkan, saudara. Itu ada ayat tadi Roma 6 ayat yang ke-6. Tubuh dosa telah kehilangan kuasanya. Sekalipun tubuh dosa kehilangan kuasa, dosa masih suka gerilya. Dia masih suka godain kita. Nah saudara perlu katakan terhadap dosa, enggak. Saya sudah mati terhadap dosa. Zaman dulu manusia lama kita, saudara enggak ada pilihan, saudara harus berdosa. Enak lagi dosanya saudara, nikmat lagi. Tapi sekarang setelah terima Yesus, pernah enggak hati nurani nuduh? Pernah enggak hati nurani ngomong, kok gitu lagi sih? Nah itu tandanya saudara udah punya Roh Kudus tuh. Jangan gitu lagi, Tuhan sedih. Jangan mendukakan Roh Kudus, Tuhan sedih. Saudara itu tanda, artinya saudara memang sudah selamat. Saudara sudah punya Roh Kudus, makanya Roh Kudus ngomong terus. Makanya Paulus bilang, kamu jangan izinkan dosa merajalela. Jangan kasih kesempatan tubuhmu menjadi hamba dosa. Kenapa Yesus perlu bangkit? Ayat Roma 6 ayat yang 11 dikatakan, sekarang count yourself dead to sin but alive in Christ. Anggap dirimu mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Ini yang saya mau khotbahkan saudara, hidup bagi Kristus. Saudara, Tuhan ketika dia mati dan bangkit, dia gak meninggalkan saudara sendirian. Ada berkat-berkat yang dia berikan dalam hidup saudara. Saudara, dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 saya bacakan. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Highlight, garis bawahi kata berada di dalam Kristus Yesus. Saya bahas ini Jumat Agung kemarin. Salah satu berkat terbaik dari kematian Kristus. Sekarang kita dipersatukan. We are being united with Him. Kita dipersatukan dalam kematiannya, kita dipersatukan dalam kebangkitannya. Banyak orang gak paham. Apa pentingnya saya bersatu dengan Kristus? Bapak Ibu, Yesus berkata, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Selama saudara berada dalam Kristus, Dia berikan kemenangan. Selama saudara berada dalam Kristus, Dia berikan pemulihan, Dia berikan pengharapan, Dia berikan kebenarannya, Dia kuduskan saudara, Dia tebus saudara, Dia berikan pengampunan dosa terus menerus Dia berikan selama kita berada dalam Kristus. Kalau saudara Pak menyadari kata dalam Kristus, saudara nanti pulang saudara puter-puter deh kitab Roma, kitab Filipi, kitab Kolose, kitab Efesus, tulisan Paulus. Banyak sekali kata-kata dalam Kristus. Bahkan ada lagunya kan. Dalam Yesus ku percaya. Kenapa penting? Karena di luar Kristus kita gak bisa ngapa-ngapain. Nah saudara, apa yang kita berkat yang kita dapat? Di dalam Kristus Allah telah menjadi hikmat bagi saudara dan saya. Tolong tampilkan slide-nya. Di dalam Kristus Allah telah menjadi hikmat bagi saudara. Bapak Ibu, Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit untuk saudara hidup dan hidup berkemenangan. Dalam kelimpahan Yohanes 10. Tapi caranya bagaimana hidup berkemenangan? Caranya bagaimana hidup berkelimpahan? Bagaimana memutuskan dalam bisnis? Bagaimana memilih keputusan dalam pernikahan? Bagaimana cara mengambil sebuah keputusan di mana semuanya sulit? Yesus menjadi hikmat bagi saudara. Catatannya selama engkau berada di dalam Dia. Dan dikatakan yang kedua, Ia membenarkan, next slide. Ia membenarkan. Bapak Ibu, kalau Yesus gak mati, gak ada yang mengampuni dosa kita. Kalau Yesus gak bangkit, maka hari ini kita malu ngangkat tangan di hadapan tahta Tuhan. Selagi kita ngangkat tangan, iblis menuduh terus. Kamu sok ngangkat tangan. Orang pendosa. Lupa dosa kamu berapa tahun lalu. Lupa ini segala macam. Kamu ngapain ngangkat tangan masih segini, masih begitu. Kita turun tangan malu nyembah. Lama-lama kita ciut gak mau ke gereja. Karena kita bilang, aduh jangan dulu deh Pak pendeta. Gak mau ke gereja masih bikin dosa. Salah Pak. Justru orang dosa harus ke rumah sakit. Itu adalah tipuan iblis. Orang berdosa dia gak mau ke gereja. Dibikin terintimidasi. Dibikin kita merasa tertuduh. Perhatikan firman-Nya Roma 4 ayat 25. Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita saudara.
Haleluya. Artinya apa dibenarkan? Saudara secara legal di hadapan Allah engkau adalah orang benar. Bukan karena kita, karena Kristus. Itu enaknya orang Kristen. Kalau saudara menghidupi kehidupan dalam Kristus, maka tiap hari kita diingatkan. Iblis menyerang nih pikiran kita pakai panah api. Kamu gak layak. Kamu masih banyak jeleknya, masih banyak bikin dosa, mau pelayanan lagi. Lalu kita bilang, Iblis, semua list dosa saya sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Hidup saya dibenarkan bukan karena perbuatan saya, tapi karena Kristus mati bagi saya. Dan saya menerima dengan iman bahwa saya adalah orang yang dibenarkan. Karena itu saya adalah orang benar. Bapak Ibu, kalau kita mau bermegah, kata Paulus, jangan bermegah atas kuasa sendiri. Bermegahlah dalam kematian Kristus. Itu kekuatan Injil, saudara. Itu yang membuat gereja menjadi kuat. Yang membuat orang Kristen bisa bertumbuh. Karena kalau saudara nggak paham ini, saudara akan kalah dengan panah api si iblis. Saudara akan ditembak terus. Kamu gak layak, kamu berdosa, kamu begini, kamu begitu. Kita bilang, betul, saya berdosa. Tapi dosa saya sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Nah, kan pertanyaan begini. Tapi kan kita masih bikin dosa sekarang. Betul gak Bapak Ibu? Namanya manusia, tiap hari kita berjalan masih ada dosa. Ada debu-debu di kaki dari dunia ini yang perlu kita bereskan. Makanya ayat tadi berkata, bukan hanya ia membenarkan, tapi Yesus menguduskan dan menebus kita. Yesus menguduskan dan menebus kita. Dia bukan hanya membenarkan, tapi dia kuduskan saudara. Setiap kali kita datang ke hadiratnya, kita bilang, Tuhan ampuni saya. Darahnya menyucikan. Tiap kali kita datang mengakui dosa kita, Tuhan ampuni saya. Darahnya menguduskan saudara. Dalam 1 Petrus ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Ada koma. Enggak cuma stop di kekudusan. Kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus Yesus. Itu adalah Injil yang sepenuh, the full gospel. Apa Injil yang sepenuh saudara? Saudara dibenarkan, saudara dikuduskan untuk satu kehidupan taat kepada Yesus. Kalau saudara coba-coba taat sama firman Tuhan tanpa ada perasaan bahwa saudara dibenarkan dan dikuduskan, maka yang terjadi adalah hidupmu legalisme. Semua soal benar dan salah, boleh dan tidak boleh. Saudara akan capek dengan agama Kristen. Saudara akan merasa ini agama baik banget sih larangannya. Bukan soal larangan Pak. Tapi Roh Kudus dalam hidup kita yang menguduskan hidup kita. Dia akan membawa kita untuk taat sama Tuhan. Kalau saudara mengerti bahwa orang tuamu sayang sama engkau, maka perintah yang dia berikan sekalipun gak enak, saudara akan taati bukan karena terpaksa, tapi karena saudara memahami ini perintah baik buat saya. Itu yang Yesus lakukan. Ketika dia mati di kayu salib, dia serahkan nyawanya bagi kita. Kita disebut, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Yesus. Lalu ketika dia memberikan perintah, nah ini ada perintah, ada perintah, ada perintah. Bukan karena aduh Tuhan susah amat, bukan. Tapi karena Tuhan baik sama saudara dan saya. Dia gak ingin kita hidup kembali kepada kubangan lumpur. Saudara. Karena itu ada tujuan. Kenapa Tuhan membangkitkan saudara dan saya bersama dengan Kristus. Ada 2. Saya share Efesus 10 kemarin di Jumat Agung. Bahwa di dalam Kristus kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan sebelumnya. Dengar Bapak Ibu. Kalau Yesus bangkit, maka saudara dan saya punya satu pekerjaan besar di dunia. Satu pekerjaan baik. Yang tiap kita beda-beda. Saudara mesti tanya Tuhan. Tuhan, apa pekerjaan baik untuk saya? Ini bukan bicara soal cuma cari uang. Ini bukan bicara cuma soal cari omset saudara. Tapi kata Tuhan, makananku ialah melakukan, ada lagunya kan? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Saudara, Yesus berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pekerjaan baik yang Tuhan siapkan, bukan kehendak saya pribadi. Tuhan gak mati supaya Tuhan jadi juru kunci ya Tuhan. Juru berkat, juru semua. Tuhan saya punya rencana bisnis bla bla bla, Tuhan berkatin. Pokoknya Tuhan harus berkatin. Enggak. Dia gak harus kok. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi kalau dia mati bagi saudara, dia mau hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Itu pekerjaan baik.
Yang kedua, Efesus 2:22. Bukan hanya melakukan pekerjaan baik, tapi di dalam Kristus hidupmu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Ternyata hidup saya ini di dunia, setelah Yesus bangkit di dalam dia, aku nih dibangun kayak orang bangun rumah. Supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Supaya Tuhan mau berdiam dalam hidup kita. Karena berdiam dalam roh. Artinya dia sangat peduli dengan kekudusan saudara. Dia sangat peduli dengan apa yang kau lakukan dalam hidup ini. Kita mau bahas 3 hal untuk kita bisa hidup dalam hidup yang baru. Yang pertama, dalam Efesus 4 ayat 22-27 kita baca bergantian. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil ya. Tanggalkan yang lama, kenakan yang baru. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Bapak Ibu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kita adalah sesama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, coba mundur ayat 22 tadi. Yang pertama, untuk kita bisa hidup dalam hidup yang baru dikatakan tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Saudara, dalam ayat kita yang kita bahas di Jumat Agung Roma pasal 6, tubuh manusia lamamu telah ikut disalibkan. Pertanyaannya, kenapa mesti ditanggalkan? Kan udah mati Pak, disalib. Karena banyak orang gak menyadari bahwa manusia lamanya sudah mati. Banyak orang gak sadar bahwa dia telah mati bagi dosa. Ketika digoda. Saudara nonton kan drama Jumat Agung kemarin? Ya kan? Manusia lama kita ketika ketemu masalah, nyarinya obat, nyarinya clubbing, nyarinya hal-hal yang gak berkenan. Itu manusia lama Pak. Sekarang bisa gak manusia lama itu menggoda? Masih bisa. Masih bisa. Tiap hari kita digoda sama iblis. Ayolah. Jangan suci-suci amat lah. Sekali-kali juga gak apa-apa. Nah itu godaan. Makanya Paulus bilang, tanggalkan manusia lamamu. Baharui dalam roh dan pikiran. Kenakan manusia baru. Saya ada gambar saudara. Itu ada gambar dasi compang-camping, jaket bolong-bolong, kemeja kotor kayak kebakar gak karuan. Coba saudara, ini adalah manusia lama saudara. Coba Bapak Ibu ke mall pakai baju begini. Ini bukan fashion 2024 ya. Ya kan fashion kan aneh-aneh saudara ya. Ini bukan fashion. Ini manusia lama lalu saudara ke mall ke gereja begini. Orang ngeliatin aja. Bodoh amat. Terus saudara ketemu Tuhan Yesus. Kata Tuhan. Kasihan amat kamu nak. Sini saya kasih jas baru. Saya kasih kemeja baru. Saya kasih dasi baru. Kamu mandi ya. Saya rapin. Terus kita bilang gak mau Tuhan gak mau. Enak. Kan baju compang-camping tidur enak saudara ya. Makin bolong makin enak buat tidur saudara. Nggak mau Tuhan, ini enak. Enggak nak, itu kotor. Kamu nggak tahu di hadapan orang kamu itu kelihatan najis dan kotor. Nggak mau. Nah itu, kita kayak begitu. Ketika sudah diselamatkan masih hidup dalam manusia lama. Kita baju jalan compang-camping kayak gambar tadi saudara. Padahal Tuhan udah kasih satu set baju baru. Kenakan manusia baru itu saudara. Gimana cara kenainnya Pak? Kan begitu pertanyaannya. Gimana cara kenainnya? Nah mundur ayat tadi. Dijelaskan saudara, bacalah Efesus pasal 4 seluruh pasal. Nggak mungkin kita bahas hari ini. Tapi dikasih sederhana, buanglah dusta. Yang manusia lama suka bohong. Terima Tuhan makin jago bohong ya. Haleluya. Jangan dong saudara. Jangan, buanglah dusta. Manusia lama kita kalau marah boleh. Cuman jangan buat dosa. Maksudnya apa? Marahnya jangan kelewatan. Kalau dulu manusia lama saudara dikit-dikit marah piring sudah melayang kemana-mana di rumah saudara. Anak udah ketakutan karena suara piang. Sekarang marahnya ditahan lah saudara. Ada perubahan hidup maksudnya begitu. Zaman dulu saudara marah gak boleh matahari terbenam. Sekarang karena udah baca ayat lebih pinter. Mah kita berantem setelah matahari terbenam. Jadi bisa ditahan sampai matahari terbenam berikutnya saudara. Lebih lama lah saudara. Bukan, maksudnya apa? Jangan berlarut-larut dalam amarah.
Dulu mungkin bisa, saya baca di TikTok, ada seorang pria dan istri di China menikah. 30 tahun tidak pernah ngomong satu sama lain. Karena 30 tahun lalu sang istri berbuat satu kesalahan. Sampai sekarang suaminya masih diam, katanya begitu saudara. Saya mikir bisa apa ya diam 30 tahun saudara ya. Dia gak mau cerai, dia tetap tinggal sama anak sama istri, tapi dia gak mau ngomong. Cuman makan pak, begitu doang saudara. Itu bukan matahari terbenam. Udah gak tahu kapan terbenamnya saudara. Masih marah. Itu manusia lama. Kalau kita ada seperti ini bertobat saudara. Dikatakan ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu sederhana, itu merangkum. Kita ngecek nih. Saudara tahu lah ya kalau kita mau bikin dosa gak usah dikhotbahin. Kita udah paling pintar lah saudara ya. Kita tahu kok kalau ini dosa apa enggak. Kenapa? Karena ada perasaan. Wah ini kayaknya salah nih. Kita tahu kok saudara. Gak perlu dikhotbahin. Tapi Paulus bilang cek. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Jangan kasih kesempatan. Itu ayat bagus banget. Jangan kasih kesempatan. Saudara mau marah. Keluar kata-kata sumpah serapah. Kebun binatang. Karena manusia lama masih bergerilya. Kita ingat oh iya. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Saudara mau nahan pengampunan. Gak mau ngomong berhari-hari. Kalau bisa sebulan kali ini kita pecahkan rekor tahun lalu. Sebulan gak mau ngomong. Ingat jangan kasih kesempatan sama iblis. Itu cara mengenakan pakaian baru. Yang kedua, perbaharui pikiran saudara. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, sederhananya orang yang mau hidup in the newness of life, orang yang mau hidup dalam hidup yang baru, pikirannya berubah. Kenapa orang gak bisa berubah? Karena pikirannya gak mau diisi dengan yang baik. Pikirannya gak mau diisi dengan kebenaran firman. Pikirannya selalu diisi dengan hal-hal yang negatif. Bagaimana bisa berubah saudara? Ada sebuah penelitian dari Dr. Caroline Leaf. Ada yang pernah baca bukunya? Dr. Caroline Leaf. Dengan judul buku Switch on Your Brain. Bukunya terkenal 10 tahun yang lalu kalau gak salah saudara. 2014 sampai 2017 cukup terkenal. Kayaknya pernah saya khotbahkan sekali sebelum pandemi di tempat ini, tapi saya udah lupa saudara. Dia seorang neuroscience, dia meneliti, dia bekerja sama dengan anak-anak post traumatic yang kecelakaan tapi kena otak gitu loh saudara. Kecelakaan tapi kena bagian otak, nah dia kerja. Karena menurut teori yang lama menurut dia ya, kalau otak itu udah rusak, udah susah dibetulin menurut dia, menurut teori kedokteran yang lama. Tapi dia berkata ada yang namanya terminologi neuroplasticity. Di mana otak kita itu walaupun rusak, tapi dia masih bisa berusaha untuk mengembangkan sambungan-sambungan syaraf yang baru. Tergantung dari apa yang saudara input dalam pikiran. Karena otak kita sanggup membentuk sambungan syaraf-syaraf baru. Dulu kita waktu kecil diajarin cara kancing kemeja. Kebentuk tuh syaraf, oh kancing kemeja begini. Sekarang saudara mikir gak waktu kancing baju? Udah gak mikir, karena udah terbiasa, udah otomatis. Dulu pertama kali bohong keringat dingin, sekarang udah jago lah udahlah. Karena udah terbentuk di otak saudara, sarafnya udah kebentuk. Nah dia bilang kalau yang negatif aja bisa dibentuk, berarti yang positif bisa dibentuk. Kalau saudara tiap hari mikirnya depresi terus, masa depan penuh kecelakaan. Nih hari ini kalau gak celaka pasti besok celaka nih, bahaya nih. Bacanya horoskop terus. Wah ini hari sial, bener gua sial nih beneran nih. Itu kebentuk di otak saudara. Bener sial nanti. Kalau udah sial, bener kan tuh sial tuh. Itu mah self-fulfilling prophecy saudara. Tapi saudara coba isi otak sama yang positif, sama firman Tuhan. Yang kebentuk juga firman Tuhan. Ada gambarnya, ada videonya sebentar. Kita lihat video saudara ya sebentar. You can break the habit of your old emotional and mental programming. Let me explain. Anything you do, think, or feel is due to the connections between your brain cells called neurons. A thought, feeling, or physical action is created when kebentuk koneksi neurons baru communicate with each di other. syaraf saudara. When you learn to walk, ride a bike, play piano, new neuron connections are formed. Tuh, lagi bikin satu By kebiasaan baru. practicing over and over,
those neuron Kalau connections saudara become stronger melakukan and terus-menerus faster. lama-lama jadi They terbentuk become an automatic jalan tol di habit. otak saudara, terbentuk jaringan baru di Your syaraf. mind can evolve, and you can create the thought and emotional habits that lead to success and happiness. You see, your automatic habits form a vast neural network in your brain, and whenever you have a thought or emotion, your neuron connections get activated. By changing your mind with new thoughts, you will change your life. Tuh, sambungannya bisa diputus saudara, terputus sambungan, ada pikiran yang baru. By practicing your thoughts and emotions over and over every day, they become automatic. So what are you practicing for every day? Anger, depression, frustration, disappointment? You can change your life. Amen. Boleh stop sampai sini sebentar. You can change your life by creating. Tapi intinya saya pelajari waktu saya baca buku ini. Coba next slide deh, kasih lihat judul bukunya. Saudara boleh cari, itu buku bagus sekali. Kayaknya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu bagus bukunya saudara. Dia bilang begini, itu otak itu kayak kebun. Saudara, kebun bunga-bunga. Saya suka berkebun. Dia bilang kalau kamu tanamnya gulma, tanam tanaman liar, tapi berharap mawar, bisa terjadi nggak? Nggak bisa. Kamu mau hidupmu positif, hidupmu baik, sesuai dengan janji firman. Tapi yang ditanam di otak tuh semua negatif. Perkataan iblis, kebohongan iblis, yang marah-marah, dipendemlah saudara. Kesalahan suami 30 tahun lalu dipupuk, lama-lama tuh jadi pohon saudara. Bener. Nah dia bilang, buang. Itu bisa dibuang kok, bisa digeser. Saudara, bagaimana caranya? Tanam yang baru. Tanam benih firman yang baru. Kalau saudara depresi, susah tidur, bilang, dalam Yesus ada damai sejahtera di kepalaku. Di otakku ini ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan yang mengatur hidupku. Saya gak perlu khawatir tentang hari esok. Khawatir gak bisa menambah sahasta saja. Tuhan yang mengatur hidupku. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekali gak cukup Pak, gak cukup. Ngomong berkali-kali terus. Saudara. Kalau orang bilang jelek kamu. Kita lihat kaca, iya juga sih. Tapi kan saudara kan kalau kita juga gak mau membela diri kita, siapa yang mau ngomongin saudara? Kita ngomong di kaca, kamu adalah biji matanya Tuhan. Dari kandungan ibumu Tuhan telah menenun. Mesti berani saudara. Nah kalau kita sendiri juga udah malu, siapa yang mau ngomongin tentang diri kita saudara? Terbentuklah di kepala, iya saya gak bisa apa-apa, saya bodoh. Saya gak bisa, saya bodoh. Ya udah. Begitu dapat kerjaan baru, ditawarin promosi, bos, Pak ada proyek, Bapak bisa handle proyek baru? Gak bisa Pak. Karena kenapa? Mentalnya udah kena, saya bodoh. Udah gak bisa. Nah saudara, ganti, perbaharui pikiranmu. Jangan pakai yang dunia tawarkan, the power of manifesting. Saudara tahu manifesting? Manifest. Sekarang lagi ngetren saudara, manifest. Itu kayak zaman dulu semestakung lah, semesta mendukung saudara. Percaya, hafalkan pikiran pasti terjadi saudara. Kira-kira begitulah. Manifest, you have to manifest. Saudara mau BMW, pikirkan warnanya manifest dalam otakmu akan terjadi nanti di situ. Seluruh raga dan tubuh dan jiwa akan mengarah kepada BMW warna putih itu yang saudara mau saudara. Saya bilang itu diajarin, ada bukunya saudara. Saya pikir ya mungkin ini, mereka niru-niru Alkitab juga kali sebetulnya. Cuman dipakai untuk materi begitu loh saudara. Saya pikir begitu. Tapi intinya saudara, kita perlu merubah pola pikir kita sesuai dengan firman. Amin. Yang terakhir. Selaras dengan roh Allah. Saya bacakan Roma 8 ayat 11 dan 14. Dan jika Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam saya, di dalam kita, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam dalam kamu. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Coba sebentar ayatnya tampilkan dulu. Saudara perhatikan ayat ini. Ini ayat bagus sekali. Dikatakan kalau roh yang membangkitkan Yesus diam di dalam kamu, maka ia pun akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Makanya saudara, tubuh fisik boleh merosot dari hari ke hari. Tapi kalau tubuh batiniah kita kuat, SQ kita, spiritual quotient kita kuat, walaupun tubuh kita lagi sakit nih saudara. Tapi orang bisa melihat kita, mata kita masih berapi-api, masih ada nyawa saudara.
Kenapa? Karena roh menghidupkan tubuh yang fana. Saudara kalau lagi sakit, lagi lemes, roh saudara mesti menyala-nyala. Oh, bahasa roh. Saudara belum bisa bahasa roh, doa, nyembah Tuhan, puji Tuhan. Bangkit saudara, jangan ikutan lemes. Orang kalau sakit, kalau udah lemes makin cepat saudara. Makanya dokter bilang, Pak semangat ya Pak, semangat ya Pak. Ayo positif, semangat Pak, pasti bisa. Ya itu. Roh dalam hidup kita, Roh Kudus, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia membangkitkan tubuh kita yang fana. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Allah, sejatinya dia adalah anak-anak Allah. Saya gak punya waktu saudara jelasin, tapi intinya begini. Yuk, kalau Roh Kudus hidup dalam hidup saya, kita belajar peka dengan suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan lakukan. Kalau Tuhan udah bilang berkali-kali, kamu jangan. Jangan ke situ, jangan main sama dia, jangan ambil tender bisnis itu, jangan ini. Saudara peka, belajar peka. Karena Tuhan mau bantu saudara, Tuhan mau tolong saudara. Tuh kalau Tuhan udah bilang, jangan bikin dosa ini, jangan buka celah pintu ini, hati-hati. Saudara belajar taat. Karena semakin saudara taat, semakin saudara akan peka, Tuhan maunya kemana. Amin. Saya mau rangkum khotbah saya hari ini, 3 hal untuk kita bisa hidup dalam hidup yang baru. Yang pertama, tanggalkan manusia lama. Tanggalkan manusia lama. Kenakan yang baru. Yang kedua, saudara, perbaharui pikiran. Ingat, pikiran kita kayak kebun. Saudara mau tanam apa? Jangan tanam gulma, tapi tanamlah yang bagus-bagus. Yang ketiga, saudara, selaras dengan Roh Kudus. Mari kita semua berdoa. Bapa dalam surga, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi biarlah firman ini menjadi berkat. Roh Kudus, Engkau yang meneruskan, memberikan pemahaman-pemahaman yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit 2000 tahun yang lalu. Sehingga iman kami pun boleh bangkit. Apa yang mustahil sekarang menjadi mungkin. Dan hamba percaya Tuhan, ketika kami hidup dalam hidup yang baru, Engkau membantu untuk kami boleh berkenan, serupa dan segambar dengan Kristus. Hamba berdoa Tuhan, GBI Puri Indah, House of Blessing tempat ini, jemaat-Mu didewasakan dari minggu ke minggu. Semakin mengerti kebenaran firman, semakin belajar menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk 1 minggu ke depan. Pada tanggal 11 dan 18 April ibadah WC diliburkan dan ibadah akan diadakan kembali pada tanggal 25 April 2024. Shalom para wanita-wanitanya Tuhan, GBI Puri Indah kembali mengadakan acara Healing Movement Camp khusus untuk para wanita. Acara ini diadakan pada hari Kamis 23 Mei 2024 pukul 9 pagi sampai dengan 3 sore disertai dengan makan siang. Usia minimum 30 tahun dan pendaftaran gratis ya. Karena tempat terbatas, silahkan daftarkan diri Anda di counter ibadah raya di cabang masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin menikmati malam pujian dan penyembahan, yuk hadir di ibadah Integrated Prayer yang selalu diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di GBI Puri Indah. Sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan dan rasakan kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Dan pada tanggal 9 April 2024, ibadah Intergen diliburkan. Dan ibadah akan diadakan kembali pada tanggal 16 April 2024. Demikian pengumuman dari kami. Happy Sunday, God bless Indonesia. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan sang sumber berkat itu sendiri.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus pulanglah. Dan bawa segala berkat terbaik daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus. Yang oleh bilur-bilurnya penyakit kita telah disembuhkan. Dan oleh pencurahan darahnya dosa kita telah diampuni. Dan ada persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini sampai dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari segera umat yang telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin.